Ini adalah salah satu kamera yang punya masa jaya cukup lama di Indonesia. Bahkan masih banyak yang nanyain apakah kamera ini worth it atau enggak di tahun 2023. Dan pada video kali ini gua akan berusaha untuk jawab sesimpel mungkin. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera APS-C sejuta umat dari Sony, yaitu adalah Sony A6400. Dan apakah masih worth it atau enggak kalian pertimbangkan di tahun 2023 ini. Dan nantinya gue juga bakal bandingin sama pesaing beratnya yang padahal dari keluarga sendiri, yaitu adalah Sony ZV-E10. Ya, melihat Sony bersaing sama Sony jadi cukup menarik gitu ya, karena di pangsa harga tersebut berarti Sony sangat-sangat kuat gitu pilihannya. Nah, sebenarnya gue bikin video ini karena sebelumnya gue ada bikin video rekomendasi kamera buat konten kreator pemula di tahun 2023. Kalau kalian belum nonton silahkan cek videonya. Dan ketika videonya tayang, respon yang gue lihat yang sangat menarik adalah banyak yang nanyain, "Bang, gimana kalau Sony A6400? Dan itu nggak cuma 1-2 komen gitu. Banyak yang nanyain tentang A6400. Dan setelah gue pikir-pikir masuk akal juga karena A6400 memang sebenarnya lumayan oke buat para konten kreator pemula. Cuman kemarin memang di video tersebut salah satu pertimbangan besar gue yang jadi fokus utamanya adalah membawa layar vari angle. Dimana A6400 ini belum bawa, tapi sebenarnya untuk konten kreator pemula masuk akal gitu. Dia menurut gua oke juga buat jadi consideration kalian. Jadi ya itu, sedikit jawaban singkatnya, A6400 worth it, ada notif. Worth it atau enggak dibeli di tahun 2023 buat konten kreator pemula? Jawabannya yap, worth it, tapi kalian perlu ikutin video ini sampai habis biar tahu kenapanya. Pertama, dari segi harga menurut gue sekarang ini menarik banget karena harganya itu dia dijual seharga 11,7 juta rupiah body only. Dimana waktu pertama kita review itu harganya di 12.999.000 rupiah atau 13 juta rupiah body only. Dan waktu mulai pandemi itu sekitar 2020 akhir sampai 2022 awal kemarin, itu harga A6400 itu viral karena harganya melambung tinggi. Banyak banget yang nyari, banyak banget demand-nya, sedangkan produksi ketahan gitu kan. Karena krisis semiconductor kemarin ketika pandemi, harga dia sempat nyentuh di angka 14 juta body only gitu ya. Jadi bahkan lebih mahal dari harga resminya. Cuman sekarang dia udah turun, udah make sense banget harganya di 11,7 juta rupiah. Jadi menurut gua oke, harganya mulai menarik dan kita bahas kenapa kamera ini masih worth it. By the way, untuk yang A6400 kita ini sebagai peraga aja ya. Sebenarnya nyala juga sih, masih bisa nyala. Cuman kita udah lama nggak pakai karena kita ada sedikit kerusakan, damage ya. Gua rasa sih user error juga, tapi kerusakannya itu di memorinya doang. Jadi dia nggak bisa baca memori, jadi nggak bisa rekam. Cuman ya overall oke banget. Dan kalau kita berbicara build quality juga itu bukan jadi sebuah compromise karena kalau di ST Media kan memang kamera agak jorok ya. Yang pakai juga banyak banget gitu kan. Jadi ya hal yang sangat wajar untuk terjadi. Balik lagi, tapi soal harganya dengan 11,7 juta tersebut, menurut gue worth it banget dengan apa yang kalian dapat di sini. Karena di sini kalian bisa ngerekam itu sudah sampai 4K 30p, videonya untuk slow-mo bisa Full HD 120 frame per second, dan walaupun dia tidak vari angle, makanya nggak masuk di rekomendasi kemarin, tapi dia sebenarnya bisa flip up screen. Jadi layarnya ini mekanismenya agak berbeda, tapi dia tetap bisa menghadap ke depan sehingga buat vlogger atau content creator itu tetap cocok banget. Jadi ya menurut gue itu salah satu kelebihan juga. Paling karena dia menggunakan kodek video Sony yang lama ya untuk spesifikasi videonya, paling problemnya soal highlight roll off aja. Kalau kalian syuting di luar ada hotspot point gitu ya, ada bagian yang terang banget dan ada shadow di situ, biasanya highlight roll off-nya kurang bagus. Tapi kalian bisa akalin juga dengan syutingnya pakai S-Log 2 atau S-Log 3. Dan kita dulu pakai S-Log 2 terus dan so far ya itu nggak ada masalah gitu highlight roll off-nya. Begitu juga kualitas gambar yang diberikan menurut gue udah proper banget. Memang dia juga ada ini sih, apa namanya, rolling shutter.
Jadi dia ada distorsi rolling shutter kalau kalian mungkin handheld atau bergerak-bergerak cepat. Tapi buat gua, buat syuting di dalam studio, syuting yang pergerakannya nggak terlalu heboh ya, dinamis tapi nggak yang kayak geter-geter banget, menurut gue itu masih oke banget. Hasil video yang dihasilkan oleh kamera ini mantep banget. Karena sebenarnya gue bahkan pernah kerja profesional gitu ya, waktu itu video adventure gitu, itu gue pakai A6300. Dan ketika gue punya A6400 itu gokil banget gitu. Bener-bener buat shot-shot sinematik juga udah bener-bener cukup. Apalagi kalau kalian lumayan antusias juga di bidang editing, pengen coba-coba color grading, ya dia di harga tersebut udah menawarkan S-Log gitu. Dimana log profile gamma tuh jarang ditawarkan oleh brand lain di harga-harga yang cukup budget. Apalagi kalau misalkan kalian tujuannya bikin konten buat podcast ya. Menurut gue A6400 di harga tersebut itu udah kayak pilihan mutlak. Karena dia bisa record video 4K unlimited recording gitu. Kalian tinggal ganti baterainya, mungkin pakai dummy baterai atau DC coupler namanya. Kalian masukin memori dengan ukuran kapasitas yang gede, kalian bisa record lama banget tanpa adanya overheating. Dan menurut gua di harga yang ditawarkan itu mutlak nggak ada opsi lain. Sebenarnya lawannya si ZV-E10 itu lumayan mirip sih. Dia juga lumayan kuat soal overheatingnya, tapi nggak sejago si A6400 ini. Karena si ZV-E10 kita pernah cobain, kita pernah pakai lama outdoor itu dia nongol warning overheatingnya. Sedangkan di sini nggak nongol gitu. Jadi di situ ada sedikit perbedaan. Tetap bisa lama ZV-E10, cuman kalau kalian memang pakai long term terus dalam jangka waktu panjang, ya menurut gua A6400 bakal lebih jadi peace of mind gitu. Kalian juga nggak takut komponen-komponen di dalam kamera kalian kebakar atau semacamnya, karena dia memang tidak terjadi overheating gitu. Dan itu salah satu poin kuat kalau kalian bikin konten untuk podcast gitu ya, podcast video yang kalau ngerekam bisa sejam 2 jam mungkin. Jadi ya itu menurut gue jadi mutlak di harga tersebut. Apalagi kalau kita berbicara soal mounting, ekosistem lensa, Sony so far itu juara. Karena dia mau kalian pakai yang versi low end-nya sampai yang high end-nya, yang full frame-nya itu semua menggunakan mounting yang sama, yaitu adalah Sony EF mount. Dan itu pilihan lensanya luas banget dibanding semua brand lain. Apalagi kalau kita berbicara Nikon Z mount, itu lensanya pilihannya belum begitu banyak, apalagi buat APS-C-nya. Begitu juga Canon RFS dan Canon EFM, apalagi yang udah mulai kelihatan madesu gitu ya. Dan bahkan Fuji pun yang sekarang udah open mountingnya itu masih kalah jauh pilihannya dengan si Sony ini. Karena Sony ya dari dulu udah menggunakan mounting ini, udah open ke brand-brand third party, dan sekarang pilihannya udah banyak banget. Kalian swapping dari yang full frame ke APS-C pun itu bisa gitu. Sehingga kedepannya kalau kalian berencana untuk upgrade ke full frame-nya, flagship-flagship-nya Sony, itu kalian tetap bisa menyimpan lensa-lensa lama kalian. Sehingga ya itu soal ekosistem, jelas Sony A6400 ini juga juara banget. Nah, sekarang pertanyaannya mending mana nih? Sony A6400 atau Sony ZV-E10? Yang dua-duanya Sony membawa plus minus masing-masing, yang so far plusnya juga plus Sony gitu. Salah satunya ekosistem, ya dua-duanya ekosistem Sony gitu dengan Sony E-mount. Nah, sebenarnya ya itu gue pengen tekenin dua-duanya adalah kamera yang bagus, dua-duanya menarik, dan masalah lebih baik pilih yang mana itu balik lagi ke preferensi dan kebutuhan produksi kalian. Karena memang ada beberapa key difference yang menurut gue cukup penting untuk jadi pertimbangan. Kayak contohnya, dari segi build quality, gue udah coba dua-duanya. A6400 ini terasa lebih solid, terasa lebih profesional. Build-nya itu di sini berasa kayak magnesium alloy gitu kan, rigid banget kerangkanya. Beda sama ZV-E10 ya, keseluruhan bodinya terasa sangat plastiki gitu. Dipegangnya juga lebih enteng, gripnya juga lebih enak si A6400. Walaupun A6400 ini tidak termasuk dalam kamera-kamera dengan grip enak, tapi dia lebih enak dari ZV-E10 gitu. Soal grip, rigiditas, body, A6400 lebih memberikan kesan profesional dibandingkan ZV-E10. Tapi perbedaannya nggak cuma itu doang. Soal layar juga itu bisa jadi preferensi masing-masing. Sebentar, jatuh mic gua. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi soal fisik,
Beda banget rasanya layar. Selanjutnya layar si ZV-E10 lebih fleksibel dengan dia udah vari angle. Tapi kalau kalian banyak low angle dan nggak mau layarnya ngebuka keluar, ya yang bisa si A6400 gitu. Karena kalian bisa langsung ngadepin ke atas, dia tipenya flip. Dan kalau kalian vlogging, dia tetap bisa ngadep ke depan. Cuman ngadep ke depannya nggak seenak vari angle karena kita jadi nggak bisa masang aksesoris di atas hot shoe-nya gitu. Jadi itu ya pertimbangan dan preferensi masing-masing juga dari segi fisiknya. Di luar fisik itu ada perbedaan juga sebenarnya. Tadi mungkin performa untuk long recordnya di sini benar-benar unlimited recording tanpa overheating. Gue udah sempet angkat tadi di ZV-E10 itu masih ada kita kena warning overheating dan masih ada beberapa report juga dari teman-teman kalau ZV-E10 masih memungkinkan untuk overheat. Walaupun lebih panjang ya kalau dibandingin kayak Canon, Fuji, dia masih jauh gitu si ZV-E10 tetap kuat. Cuman ya AMA ini akan lebih peace of mind gitu dengan si A6400. Tapi ada satu hal yang menurut gue sangat disayangkan gitu ya. Karena walaupun secara fisik jauh lebih profesional A6400 ini, tapi si ZV-E10 itu membawa fitur yang menurut gue justru lebih diarahkan ke profesional content creator. Karena ZV-E10 membawa headphone output monitoring. Jadi kalian bisa colok headset, kalian bisa preview audio di luar, ketika sambil recording pakai wireless mic itu bisa kedengeran, keterima kamera seperti apa. Karena beda ya sama kalian monitoringnya di transmitter mic, itu beda. Karena itu bukan yang masuk ke kamera, yang masuk ke kamera ya lebih baik kita pantau dari kameranya. ZV-E10 bisa, atau kalau kalian sekedar preview videonya dulu, nggak mau keganggu sekitar, pengen fokus audionya bagus atau enggak, kalian bisa pakai headset sambil playback videonya, dan itu menurut gue penting banget gitu. Itu yang menurut gue jadi apa ya, hal yang berat untuk dipertimbangkan sebenarnya antara 6400 sama ZV-E10. Karena kalau kalian nanya gue akan ke A6400 karena dia terasa lebih profesional. Tapi pas gue inget bagian headset, itu gue kayak bener juga ya. Dan headset tuh kepake banget. Soalnya di produksi kita tuh headset ketika syuting di luar, di dalam sama aja kepake banget gitu. Dan ya itu jadi pertimbangan yang cukup berat. Tapi balik lagi, itu sedikit informasi dari gua. Balik lagi, penentuan lebih worth it beli yang mana, ya kalian yang menentukan. Tapi jawaban dari video ini, A6400 menurut gua masih oke banget buat kalian consider untuk menjadi content creator di tahun 2023. Masih worth it banget. Oke lah, dia belum membawa format video Sony yang terbaru, tapi dengan harga yang ditawarkan, format video yang dia bawa menurut gue udah oke banget buat kalian bikin video-video sinematik gitu. Jadi ya itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.